lagi bersama aku Priscilla. Nah, di video aku kali ini kita bakalan bahas sebuah tragedi yang terjadi pada tahun 90-an awal ya guys. Dan tragedi ini sangat mengerikan tetapi seru banget ya guys. Nah, tragedi yang akan kita bahas yaitu pembunuhan satu keluarga. Nah, dalam keluarga itu terdapat 5 orang, ada 3 anaknya, kemudian ibu sama bapaknya. Terjadi pembunuhan satu keluarga yang diakibatkan oleh keributan serta perekonomian mereka ya guys. Di sini kejadian tersebut tidak ada yang tahu sama sekali karena mereka bukan tinggalnya di desa tersebut ya guys, tapi mereka lebih ke pendalamannya dan sangat jarang sekali pemukiman di situ. Dan mereka juga kurang berinteraksi sama orang-orang, tetapi mereka lebih suka hidup menyendiri guys. Nah, dalam satu keluarga itu sangat sulit untuk berinteraksi dengan keluarga ataupun anggota masyarakat lainnya guys. Jadi di sini kita bahasnya yang mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayahnya. Di situ mereka ada keributan antara ibu dan ayahnya, dan 3 anaknya itu masih kecil, dan di situ ada yang sekitar 4, kemudian ada yang udah 6 tahun dan ada yang baru 2 tahun ya guys. Kalian bisa bayangin yang terjadi dalam keributan itu, ternyata si bapak anak-anak itu membunuh ibunya terlebih dahulu guys. Setelah itu baru membunuh anak-anaknya 3 orang itu. Ketika mereka kelahi anak-anaknya di kamar, pertama dibunuhnya adalah ibunya, bukan anaknya guys. Terjadi keributan sehingga membuat hal tersebut terjadi guys. Ketika sudah dibunuh ibu dan anaknya, kemudian si ayahnya bunuh diri menggunakan senapang guys. Bayangin, di situ ada senapang yang namanya senapang lantang. Jadi ayahnya membunuh dirinya dengan senapang setelah ibu dan anaknya meninggal gara-gara dibunuh oleh ayahnya guys. Setelah kejadian itu mereka jarang banget kelihatan dan banyak warga yang tidak tahu. Orang-orang di sekitarnya nggak tahu karena mereka orangnya tertutup, jadi nggak bisa dan susah untuk berkomunikasi dengan orang. Kemudian jarang sekali kayak bertamu di rumah-rumah orang. Jadi kebanyakan orang-orang menganggap dia mungkin masih stay di rumahnya karena rumahnya sangat jauh dari pemukiman dan sangat sepi tempatnya. Kemudian di rumah mereka itu juga jarang sekali bermain ataupun bertamu di rumah mereka karena orangnya sangat tertutup banget. Jadi banyak kejadian yang tidak orang lain tahu tentang kehidupan mereka guys. Sehingga sekitar beberapa minggu karena mereka tidak muncul sama sekali, orang-orang jadi bertanya kenapa orang ini jarang dan tidak ada muncul sama sekali, sehingga ada orang yang sempat bertamu di situ tuh. Kemudian mereka melihat kejadian itu dan itu sudah hampir 1 minggu ya guys. Jadi tidak ada yang tahu sama sekali, sehingga ada orang yang datang ke situ dan melihat ternyata di rumah itu berserakan darah-darah di mana-mana. Kemudian mayatnya hampir bau gitu ya, karena pembunuhannya sangat sadis sekali ya. Pertama, bunuh menggunakan golok yang besar gitu, bukan pisau ya guys. Itu sangat sadis sekali ya guys. Dan setelah warga itu melihat hal tersebut, mereka langsung memanggil warga lainnya untuk membantu membersihkan tempat itu dan kemudian membantu untuk menyiapkan dan membersihkan mayat-mayat tersebut. Kemudian mereka kubur, mereka doakan gitu aja karena mereka itu orangnya jarang sekali yang namanya beribadah betul-betul, beribadah dengan benar. Jadi mereka hanya mendoakan dengan sepatah kata doa yang cukup untuk mereka. Dan setelah semuanya selesai, jadi itu menjadi sebuah misteri yang terjadi di desa itu. Akibat dari semua kejadian yang menimpa satu keluarga itu, dan semua warga di situ pada shock dengan kejadian itu secara tiba-tiba karena orangnya sangat tertutup. Jadi mereka tidak tahu apa permasalahannya. Kemungkinan karena yang pertama mungkin karena pertengkaran yang sering terjadi sehingga terjadi berlebihan, kemudian perekonomian yang sulit
sehingga semua terjadi seperti itu ya guys. Jadi begitulah guys ceritanya, dan tuh kejadian yang udah lama banget. Aku juga mendapatkan cerita dari orang tua aku karena mereka sangat tahu banget cerita tersebut, dan itu satu-satunya peristiwa tragedi yang sangat mengerikan di desa tersebut. Jadi guys, begitulah ceritanya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.